Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Oke, di video kali ini kita akan belajar bahasa Jepang lagi ya, yaitu meneruskan yang bab bawah kemarin. Kemarin kan sudah selesai sampai bab 7, hari ini kita bahas bab 8 ya. Oke, tapi sebelum itu saya ingatkan lagi kepada kalian yang belum subscribe channel ini untuk segera subscribe channel ini, karena satu subscribe dari kalian itu sangat membantu kelangsungan channel ini ya, dan membuat saya semangat untuk mengupload bab-bab selanjutnya. Dan jangan lupa tinggalkan like juga ya, karena like kalian pun juga berpengaruh untuk hal itu. Oke, nggak usah banyak ngomong, langsung aja kita bahas yang bab 8 sampai tuntas ya. Oke, simak terus video ini. Oke, di sini sudah terlihat ya, bab 8. Seperti biasa, sebelum kita membahas bab 8, kita bahas dulu aja kotobanya ya, atau kosakatanya. Oke, yang kita bahas hari ini adalah bab 8, kita cari kosakata bab 8. Oke, di sini ya. Ya, di sini ada kata aoi. Aoi itu artinya biru ya. Akai itu merah, atarashi baru, atsui panas ya. Yoi. Jadi ini i atau yoi ya. Bisa dipakai dua-duanya, itu artinya bagus. Isogashi sibuk, oishi enak. Oi itu banyak. Oki besar. Otera itu kuil ya. Kasa payung. Kasyu penyanyi. Selanjutnya KB dinding. Kawai imut. Kimochi ga ii artinya enak ya, perasaannya yang enak. Ibishi itu galak atau ketat ya. Kalau untuk peraturan itu ketat, kalau untuk orang itu galak begitu sih. Kirei itu cantik. Kuki udara ya. Kuroi hitam. Kensetsu itu bangunan ya. Tabishi kesepian. Samui dingin. Shizuka itu sepi ya. Jutai itu macet. Shiroi putih. Shinsetsu baik hati. Suzushi Suzushi itu sejuk ya. Sei itu punggung. Seikatsu itu kehidupan. Tabemono makanan. Takai mahal. Tanoshi itu gembira ya. Chisai kecil. Sumetai dingin untuk benda ya. Kalau yang samui tadi itu dingin untuk cuaca atau udara. Suyu itu musim hujan. Do bagaimana. Toki doki kadang-kadang. Tokoro tempat. Totemo sangat. Donna yang bagaimana. Nigiaka rame ya. Nurimas itu membasahi atau bisa digunakan untuk mengecat ya. Hansamu tampan. Hima senggang atau waktu yang luang. Hima. Fuyu itu musim dingin. Selanjutnya furui. Furui itu apa ya namanya? Lama atau usang. Furusato. Furusato itu kampung halaman. Pengki itu cat ya. Terus ini ada kata homusiku. Homusiku itu kangen, rindu, atau rindu kampung halaman ya. Di kangen atau rindu kampung halaman. Homusiku. Machi itu kota. Midori hijau. Nah, kiri Midori hijau ya. Selanjutnya Muzukashi sulit. Yasashi itu baik hati ya. Atau mudah. Untuk kalian mengerjakan soal, kalau kalian bilangnya yasashi itu mudah, kalau untuk orang itu yasashi itu artinya baik hati.
Yasui, murah. Yama, gunung. Yumei, terkenal. Yang terakhir ini ada kata warui, itu buruk atau jelek ya. Oke, untuk kotoba bab 8 sampai di situ. Setelah kita bahas kotobannya, kita langsung saja masuk ke materi bab 8 ya. Oke, di sini sudah terlihat bab 8 ya. Langsung saja kita masuk ke bungkenya atau bentuk kalimat. Nah, di sini ada kata nani nani wa nakeyoshi nani nani desu. Nah, untuk bab 8 ini, untuk bungke 1, 2, 3, dan 4 itu adalah tentang kata sifat. Nah, apa itu kata sifat? Nah, kata sifat dalam bahasa Jepang itu namanya adalah keiyoshi. Jadi kata sifat itu bahasa Jepangnya adalah keiyoshi. Nah, kata sifat dalam bahasa Jepang itu dibagi menjadi dua ya. Ada ikeyoshi atau yang disebut kata sifat bentuk i, dan kata sifat bentuk na atau yang disebut nakeyoshi. Jadi kata sifat itu artinya adalah keiyoshi. Nah, kata sifat dalam bahasa Jepang itu ada dua, yaitu kata sifat bentuk na atau yang disebut nakeyoshi, dan kata sifat bentuk i atau yang disebut ikeyoshi. Nah, untuk perbedaan kata sifat bentuk na dan kata sifat bentuk i itu adalah gampang. Ciri-cirinya itu, kalau ikeyoshi itu semua kata sifat yang berakhiran i, kecuali ada 3, kirei, cantik, kirai, benci, dan yumei, terkenal ya. Jadi semua kata sifat yang berakhiran huruf i, kecuali kirei, cantik, kirai, benci, sama yumei, terkenal, itu masuk ke kata sifat bentuk i. Nah, kata sifat yang berakhiran selain huruf i itu masuk ke kata sifat bentuk na. Plus 3 tadi ya, 3 pengecualian tadi. Ada kirei, kirai, sama yume. Itu masuk ke kata sifat bentuk na. Nah, jadi perbedaan kata sifat itu ada di situ ya. Jadi, kata sifat itu ada 2. Nah, ikeyoshi dan nakeyoshi, atau kata sifat bentuk i dan kata sifat bentuk na. Untuk membedakan adalah semua kata sifat yang berakhiran huruf i itu masuk ke kata sifat bentuk i, kecuali kirei, kirai, sama yume. Nah, untuk ketiga ini dia itu masuk ke kata sifat bentuk na. Itu ya. Oke, saya rasa kalian sudah paham ya untuk penggunaan kata sifat. Kalau kalian kurang paham, kalian tulis saja di kolom komentar, ntar saya jawab sedetail mungkin ya supaya kalian paham. Oke, kita langsung saja masuk ke bungke 1 ya. Di sini ada kata nani nani wa nakeyoshi desu. Jadi ini kata sifat bentuk na ya. Oke, langsung saja ke bungke 1 nomor 1. Fuji-san wa yumei desu. Artinya Gunung Fuji terkenal. Nah, ini kenapa di sini ada kanji gunung atau kanji yama tapi dibaca sang? Karena apa ya namanya? Sesuatu yang terkenal di Jepang, tempat yang terkenal atau apa ya, biasanya itu dipanggil sang. Jadi misal kalian nama instansi seperti perusahaan ya, misal kamu ngomong perusahaan apa ya, Yamaha, itu biasanya manggilnya bukan Yamaha Kogyo tapi Yamaha Sang gitu ya. Jadi ini dibacanya sang. Jadi bukan Fujiyama tapi Fuji-san wa yumei desu gitu ya. Nomor 2. Wati-san wa shinsetsu desu. Artinya saudara Wati baik hati gitu ya. Nah, langsung saja kita ke bungke 2, yaitu bentuk negatif dari kata sifat bentuk na. Nah, untuk bentuk negatif dari kata sifat bentuk na itu na-nya dihilangkan ya. Seperti biasa na-nya dihilangkan dan ditambahi dewa arimaseng atau ja arimaseng. Jadi artinya itu negatif ya. Misal yumei itu menjadi yumei dewa arimaseng atau menjadi yumei ja arimaseng, itu sama ya. Dan itu artinya berarti tidak terkenal seperti itu ya. Contoh di sini ada bungke 2 nomor 1. Jakarta wa shizuka dewa arimaseng. Artinya Jakarta tidak sepi seperti itu ya. Nomor 2. Daniru-san wa genki dewa arimaseng. Jadi saudara Daniel tidak sehat seperti itu ya. Langsung saja kita ke bungke 3 ya. Di sini ada kata nani nani wa ikeyoshi, berarti ini adalah kata sifat bentuk i. Oke. Untuk kata sifat bentuk i, di sini ada contohnya bari wa atsui desu, artinya Bali panas. Ya. Nomor 2.
Tanaka-san no imoto wa kawai desu. Artinya, adik perempuan saudara Tanaka, imut. Gitu ya. Nomor 4. Nah, ini nomor 4 adalah bentuk negatif dari kata sifat bentuk i. Nah, untuk kata sifat bentuk i itu negatifnya adalah, rumusnya adalah i-nya dihilangkan, i yang paling belakang aja ya. Untuk kawai ini kan i-nya double, berarti yang dihilangkan itu cuma i yang paling belakang. Nah, i yang paling belakang itu dihilangkan ditambahi kunai desu. Gitu ya. Jadi i-nya dihilangkan ditambahi kunai desu untuk bentuk negatif dari kata sifat bentuk i. Jika kalian sudah paham, nah jika kalian sudah paham, langsung saja kita masuk ke bunga 4 nomor 1. Kono jisho wa atarashi kunai desu. Artinya, kamus ini tidak baru. Nomor 2. Kyo Tanaka-san wa isogashi kunai desu. Artinya, hari ini saudara Tanaka tidak sibuk. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk bungkai 1 sampai 4 ini hanyalah kata sifat. Pengertian dari kata sifat positif dan negatif. Nah, di sini sudah tertera nakeyoshi untuk positif dan negatif. Rumusnya itu, kalau nakeyoshi nanya dihilangkan atau seperti biasa ditulis tambah des. Nah, untuk negatifnya itu nanya dihilangkan terus diganti dewa arimaseng atau ja arimaseng. Nah, untuk kata sifat bentuk i itu biasa ditulis seperti biasa tambah des. Untuk negatifnya itu adalah i-nya dihilangkan diganti kunai desu. Seperti itu ya. Nah, untuk bungkai 1 sampai bungkai 4 ini hanya untuk kata sifat positif dan negatif. Untuk lampau dan negatif lampau itu ada di bab atas ya. Ntar kalian juga akan paham sendiri. Nah, langsung saja kita ke bungkai 5. Nah, di sini ada kata totemo dan amari. Seperti yang di foto tadi saya sudah jelaskan, artinya totemo itu artinya adalah sangat. Amari artinya adalah tidak begitu ya. Nah, rumusnya kalau totemo itu belakangnya itu biasanya menggunakan kalimat positif ya, dan amari itu belakangnya wajib menggunakan kalimat negatif ya. Jadi kalau totemo itu belakangnya atau kalimat belakangnya itu harus positif. Nggak harus positif sih, tapi biasanya pakai positif. Nah, kalau amari itu belakangnya harus negatif. Gitu ya. Oke. Langsung saja kita ke bungkai 5 nomor 1 ya, untuk penggunaan totemo dan amari. Nomor 1. Uten-san wa totemo shinsetsu desu. Artinya, saudara Uteng sangat baik hati. Gitu ya. Nomor 2. Kono kamera wa amari yokunai desu. Nah, kamera ini tidak begitu bagus. Nah, untuk i dan atau yoi ya. Jadi i itu kalau dinegatifkan harus diubah ke harus pakai yang yoi. Nggak bisa pakai i. I kunai itu nggak bisa. Jadi kalau dinegatifkan i atau yoi itu harus pakai yang yoi. Jadi yang i itu nggak bisa dinegatifkan, kalau mau kalimat negatif harus pakai yoi. Gitu ya. Nah, jadi ini kono kamera wa amari yokunai desu. Artinya kamera ini tidak begitu bagus. Nomor 3. Ano kashi wa amari yumei dewa arimasen. Atau ano kashi wa amari yumei ja arimasen. Artinya penyanyi itu tidak begitu terkenal. Seperti itu ya. Nah, untuk penggunaan totemo dan amari, saya rasa kalian sudah paham ya. Langsung saja kita masuk ke bungkai 6. Di sini ada kata nani nani wa do desu ka. Do tadi artinya bagaimana ya. Langsung saja kita ke bungkai 6 nomor 1. Kensu wa do desu ka. Jadi seperti itu. Itu artinya magang bagaimana, gitu ya. Taiheng desu, berat. Jadi taiheng itu bisa diartikan dua ya, bisa berat, bisa sangat. Nomor 2, Nihon no fui wa do desu ka? Totemo samui desu. Artinya berarti musim dingin di Jepang bagaimana? Sangat dingin, seperti ya. Oke, untuk bungkai 6 saya rasa tidak ada masalah ya. Lanjut saja ke bungkai 7 ya.
Nah, di sini ada penggabungan kata sifat dan kata benda. Pertama kita jadi menggabungkan kata sifat dengan kata benda itu ada rumusnya ya, tidak bisa asal-asalan. Untuk kata sifat bentuk na atau nakeyoshi, jika digabungkan dengan kata benda, itu nanya dimunculkan. Jadi kata sifat bentuk na plus nanya dimunculkan ditambahi kata benda. Nah, itu artinya langsung dari belakang ya. Misal di sini ada contohnya Fuji-san wa yumei na yama desu. Artinya Gunung Fuji, gunung yang terkenal. Seperti itu ya. Jadi kata sifat di sini itu berfungsi untuk menjelaskan kata benda di belakangnya. Seperti itu. Jadi di sini artinya adalah Fuji-san wa yumei na yama desu. Artinya Gunung Fuji, gunung yang terkenal. Jadi seperti itu ya. Untuk Bunke 7 nomor 2, Wati-san wa Shinsetsu na hito desu. Nah, di sini kata bendanya adalah hito, orang. Berarti saudara Wati, orang yang baik hati. Seperti itu ya. Jadi rumusnya jika menggabungkan kata sifat dengan kata benda itu adalah nanya dimunculkan baru diikuti dengan kata benda. Jadi rumus menggabungkan kata sifat bentuk na dengan kata benda itu nanya dimunculkan baru diikuti dengan kata benda. Sekarang kita menggabungkan kata sifat ikeyoshi dengan kata benda. Nah, untuk ikeyoshi itu tidak ada perubahan. Jadi langsung ikeyoshinya kalian tulis, kata sifatnya kalian tulis, tapi nggak pakai des ya. Jadi langsung aja ikeyoshi plus kata benda. Gitu. Contoh nomor 1 di sini. Kore wa ii jisho desu. Jadi kata sifat di sini tidak mengalami perubahan sama sekali ya. Langsung ditulis sonomama ditulis di sini. Artinya berarti ini kamus yang bagus. Seperti itu ya. Nomor 2. Kabeo shiroi penki de nurimasu. Nah, di sini ada penggabungan dari kata shiroi dengan penki. Jadi cat yang putih ya. Jadi ini itu artinya adalah mengecat dinding dengan cat yang putih gitu ya. Mengecat menggunakan cat putih dinding. Jadi untuk diartikan sebenarnya seperti itu, tapi intinya dia itu mengecat dinding dengan cat berwarna putih seperti itu ya. Oke. Nah, untuk rumusnya itu di sini ya, keyoshi atau kata sifat plus meishi. Jika kalian menggunakan kata sifat bentuk nah itu nanya dimunculkan baru diikuti dengan meishi atau kata benda. Kalau kalian menggunakan ikeyoshi itu sonomama ditulis seperti biasa langsung diikuti dengan kata benda di belakangnya ya. Untuk penggabungan kata sifat dan kata benda saya rasa tidak ada masalah ya. Pokoknya intinya kalau kata sifat digabungkan dengan kata benda di belakangnya tapi kalian menggunakan ikeyoshi itu nanya dimunculkan. Kalau ikeyoshi itu sonomama ditulis seperti biasa. Gitu ya. Langsung diikuti dengan kata benda. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke Bunke 9. Di sini ada kata nani nani wa donna nani nani desu ka. Nah, di sini nani nani yang kedua di sini diisi dengan kata benda ya. Donna tadi artinya adalah yang bagaimana. Sekarang masuk ke Bunke 9 nomor 1. Dadang sang no koibito wa donna hito desu ka. Artinya adalah pacar saudara Dadang orang yang bagaimana gitu ya. Dadang sang no koibito wa donna hito desu ka. Artinya pacar saudara Dadang orang yang bagaimana. Kireina hito desu. Artinya orang yang cantik. Nomor 2. Ayutthaya wa donna machi desu ka? Furui machi desu. Ayutthaya ini salah satu nama kota yang terkenal di Thailand ya. Di Ayutthaya wa donna machi desu ka? Ayutthaya kota yang bagaimana? Furui machi desu. Kota yang lama. Jadi Ayutthaya itu kalau di Jepang itu mirip dengan Kyoto. Jadi nuansa masa lalunya itu masih ada. Nah, sekarang bunyi terakhir nomor 10. Di sini ada kata nani nani wa dore desu ka? Jadi dore itu artinya yang mana ya? Perbedaannya dengan yang
dona tadi atau yang bagaimana tadi, yang mana itu lebih dia ke menunjuk sesuatu ya, jadi menunjuk yang ada di depan mata. Jadi misal dore sama donata itu, dore itu biasanya menunjuk dan menunjuknya itu yang ada di depan mata kalian gitu ya. Nomor 1 mungkin 10 nomor 1 uteng sang no kutsu wa dore desu ka, artinya sepatu saudara Uteng yang mana? Sono kuroi kutsu desu, artinya berarti sepatu hitam itu ya. Jadi dia tuh sambil menunjuk. Nomor 2 Kenshusei no ryo wa dore desu ka, asrama peserta magang yang mana? Ano atarashi ryo desu, berarti asrama yang baru itu, seperti itu ya. Oke, untuk bungkei 8 cuma sampai bungkei 10 ini ya. Saya rasa tidak ada kesulitan ya untuk bungkei bab 8 ini. Jika kalian ada yang belum paham atau kurang paham, kalian tulis aja di kolom komentar, ntar langsung saya jawab, saya terangkan sampai kalian benar-benar paham ya. Langsung saja saya balas ntar di kolom komentarnya. Oke, seperti biasa setelah kita selesai bungkei atau bentuk kalimatnya, kita langsung masuk ke bacaan. Dai haka atau dai hajika ya. Artinya adalah bab 8, langsung saja kita ke bacaannya. Agus-san wa itsumo genki desu. Artinya, Saudara Agus selalu bersemangat atau selalu sehat, selalu bersemangat ya. Agus-san wa Izumi Kensetsu no Kensushi desu. Artinya, Saudara Agus peserta magang dari Izumi Kensetsu. Jadi ini perusahaan apa ya? Konstruksi ya, dari perusahaan konstruksi Izumi. Genba no shigoto wa taihen desu ga, Genba no shigoto wa taihen desu ga, Agus-san wa itsumo genki desu. Pekerjaan lapangan berat, tetapi Saudara Agus selalu bersemangat. Soshite akarui desu. Selain itu, akarui itu terang, tapi di sini terangnya itu dalam arti wajahnya itu selalu gembira gitu ya. Lanjut, Agus-san wa Indonesia no Bandung kara kimashita. Artinya, Saudara Agus datang dari Bandung, Indonesia. Bandung wa Suzushi machi desu. Bandung, kota yang sejuk. Midori ga oi desu kara fuki mo kirei desu. Warna hijau sangat banyak, maksudnya itu pegunungannya banyak ya. Karena warna hijaunya sangat banyak atau karena pegunungannya sangat banyak, udaranya kirei, bersih ya, udaranya bersih. Agus-san no tomodachi no Uteng-san wa Agus-san no tomodachi no Uteng-san wa Fuji Kikai no Kensusei desu. Artinya, saudara Uteng, teman saudara Agus, peserta magang dari Fuji Kikai atau perusahaan mesin Fuji ya. Kojo no shigoto wa isogashi desu ga omoshiroi desu. Pekerjaan di pabrik atau pekerjaan pabrik sibuk tapi menyenangkan. Uteng-san wa totemo shinsetsu desu. Artinya, saudara Uteng sangat baik hati. Soshite seiga takai desu. Selain itu, tinggi badannya atau tinggi ya badannya. Uteng-san no furusato wa Tai no Bangkoku desu. Artinya, kampung halaman saudara Uteng, Bangkok, Thailand. Bangkok wa nigiyaka tokoro desu. Bangkok adalah kota yang terkenal. Bangkok no jutai wa totemo yumei desu. Kemacetan di Bangkok itu sangat terkenal, mirip dengan Jakarta ya. Jadi mungkin ibu kota itu memang seperti itu ya, prinsipnya adalah macet. Nah, langsung kita masuk ke Shitsumon atau pertanyaan ya. Seperti biasa ini saya bacakan aja pertanyaannya, kalian jawabannya cari sendiri di atas ya. Oke, nomor 1. Agus-san wa donna hito desu ka? Saudara Agus orang yang bagaimana?
Bandung wa donna machi desu ka? Bandung, kota yang bagaimana? Nomor 3, Utang-san no kaisha no namai wa nan desu ka? Nama perusahaan saudara Uteng apa? Oke, nomor 4, Bangkok wa donna tokoro desu ka? Jadi Bangkok itu tempat yang bagaimana seperti itu ya. Oke, untuk set semong sudah selesai seperti biasa. Setelah set semong kita langsung melanjut ke kaiwa dulu aja ya. Oke, mana kaiwanya? Di sini ada kaiwa 1. Nah, ini kaiwa. Ada percakapan Agus dan Suzuki. Kita mulai aja langsung. Ohayo gozaimasu, selamat pagi. Ohayo, Agus-san wa itsumo genki desu ne. Selamat pagi. Saudara Agus selalu bersemangat ya. So desu ka, benarkah? Demo, tokidoki sabishi desu. Tetapi kadang-kadang kesepian. Agus-san no furusato wa Indonesia no Bandung desu ne. Kampung halaman saudara Agus Bandung dari Indonesia ya. Indonesia wa atsui kuni desu ga, Bandung wa totemo atsui desu ka? Indonesia kota yang panas, tetapi Bandung apakah sangat panas? Bandung apakah juga sangat panas gitu ya. Jadi di sini Bandung mo totemo atsui desu ka? Di Bandung apakah juga sangat panas? Bandung wa donna tokoro desu ka? Bandung kota yang bagaimana? Gitu ya. Saudara Agus menjawab, Bandung wa amari atsuku nai desu. Artinya Bandung tidak begitu panas. Suzuki tokoro desu, tempat yang sejuk. Soste tabemono ga oishii desu. Selain itu makanannya enak. Sore kara kirei na hito ga oi desu. Setelah itu banyak orang yang cantik ya. Ii tokoro desu ne. Nah, tempat yang bagus ya. Hai, totemo ii tokoro desu. Ya, tempat yang sangat bagus. Suzuki-san no furusato wa dou desu ka? Kampung halaman saudara Suzuki bagaimana? So desu ne. Benar ya. Hokkaido mo ii tokoro desu yo. Hokkaido juga tempat yang bagus loh. Fuyu wa totemo samui desu. Musim dingin sangat dingin. Demo natsu wa suzushi desu. Tetapi musim panas sejuk. Kimochi ga ii desho. Enak loh gitu ya. Kimochi ga iyo. Atau kimochi ga ii desho. Jadi enak loh. Gitu. Enak untuk suasananya lah. Suasana udaranya. Kuki mo tabemono mo totemo oishii desu. Jadi udaranya atau makanannya juga sangat enak. Gitu ya. Saudara harus menjawab, so desu ka? Benarkah? Gitu ya. Oke. Untuk kaiwa cuma satu kaiwa aja ya untuk menjadi 8 ini. Langsung kita ke monde atau latihan soal ya. Nah, untuk latihan soal 1 ini itu adalah lawan kata ya. Di lawan kata dari kata sifat. Nah, di sini ada contohnya oki, besar, lawan katanya berarti sai, kecil ya. Ini kalian isi sendiri. Nah, untuk monde 2 itu adalah kalian tinggal melengkapi jawaban di sini pakai negatif atau positif. Biasanya kalau pakai iye itu belakangnya pasti negatif. Karena di sini ada amari sudah pasti negatif ya. Pokoknya kalau iye intinya itu harusnya di sini tuh kalian isi negatif. Oke. Untuk monde nomor 3 di sini kalian suruh melengkapi ya. Di sini sudah ada kata sifat. Ya, kalian lihat di belakangnya. Di sini diikuti dengan kata benda langsung. Oh ya.
Yang di sini bukan kata beda, tapi ini aslinya adalah bentuk negatif ya. Kalau yang ini langsung kata beda, berarti kalau diikuti kata benda tinggal kalian masukkan saja jawabannya seperti rumus di atas tadi. Nah, ini untuk yang ini itu adalah negatif. Jadi di sini kalian isi negatif dari oke ini ya. Oke. Udah selesai. Itu bab 8 saya rasa cukup sampai di sini ya. Jika ada yang kurang paham atau kalian tidak mengerti, kalian tulis saja di kolom komentar. Ntar langsung saya jawab ya, yang mana yang kalian kurang paham saya terangkan sedetail mungkin supaya kalian itu bisa benar-benar paham untuk bab 8 ini. Oke, saya rasa untuk bab 8 ini cukup sampai di sini. Ada salah kata saya minta maaf. Akhir kata, sebentar. Saya ingatkan lagi kepada kalian yang belum subscribe channel ini untuk subscribe channel ini, karena satu subscribe dari kalian itu sangat membantu kelangsungan channel ini ya, dan membuat saya semangat untuk mengupload bab-bab selanjutnya. Oke, saya rasa cukup sekian. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.